Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya saudara dan kita semua pada hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Pendengar yang terkasih, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua mengerti tentang tujuan utama Tuhan saat Dia mempercayakan sesuatu bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami bersyukur karena kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan iman percaya kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami terima melalui renungan ini sungguh memberikan satu kekuatan pendewasaan di dalam kerohanian kami, menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal apa yang menjadi tujuan utama ketika Tuhan menciptakan kami dan mempercayakan kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini, dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik dan membawa kehidupan kami semakin berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tujuan utama otoritas. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 8 ayat 29. Demikian firman-Nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang terlahir di bumi, tentunya Tuhan sebagai Sang Pencipta mempunyai tujuan terhadap ciptaannya. Tujuan merupakan suatu yang penting atau yang utama terhadap apa yang hendak capai di kemudian hari. Kekasih, berbicara tentang tujuan atau cita-cita, sejak kecil kita sudah sering ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Ini menunjukkan bahwa secara alami kita sudah dari kecil dibiasakan dengan rencana atau tujuan. Sebuah cita-cita bisa menjadi dasar buat kita kemana kita nantinya akan mengarah. Jadi seperti apa yang dicita-citakan saat nanti menjadi dewasa. Dalam hidup ini, tujuan hidup memang penting. Bayangkan hidup yang hanya berjalan hari per hari tanpa tujuan, selain membosankan, itu akan membuat kita hidup tanpa semangat. Kehidupan seperti ini tidaklah diinginkan terjadi terhadap ciptaannya, terlebih ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia. Allah Bapa menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, juga memberi manusia otoritas atau kekuasaan. Jadi Allah Bapa saat memberi manusia otoritas mempunyai tujuan utama. Sebagaimana Allah mempunyai tujuan utama terhadap ciptaannya, lalu bagaimana dengan kita sebagai ciptaannya? Yang menjadi tujuan utama kita, apakah menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang terkenal, orang terpandang, orang yang disegani, bahkan punya segala hal di dunia dalam kelimpahan, atau ingin menjadi orang yang bebas dari masalah? Kekasih Kristus, bila semua ini bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama, lantas apakah di Alkitab ada menyampaikan tujuan utama untuk menjadi umat pilihan Tuhan? Sehubungan dengan hal ini, Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa tujuan kita yang paling utama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sesungguhnya pernyataan Rasul Paulus ini sudah dinyatakan sejak semula dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maksud firman tentang menurut gambar dan rupa Allah tidaklah berbicara secara kaku mengenai kemiripan wajah, rupa, atau kesamaan fisik, tetapi lebih kepada kesamaan karakter. Manusia diciptakan dengan ide memiliki sifat dan karakter Allah seperti yang terpancar dari Yesus Kristus.
Pendengar, bila kita kesulitan memahami seperti apa karakter dan sifat Allah, kedatangan Yesus ke dunia sesungguhnya memberi kita gambaran yang sangat jelas mengenai hal tersebut. Sehingga kita seharusnya tidak perlu kesulitan untuk menggenapi tujuan utama tersebut. Kekasih Kristus, Rasul Paulus sangat memperhatikan arti kehidupan yang ia terima dari Allah Bapa, sehingga menekankan betapa pentingnya hal ini dan seperti apa kerinduannya untuk melihat penggenapan tujuan utama dapat terjadi dalam diri Rasul Paulus. Bahkan ia rela menderita untuk itu, sebagaimana tertulis dalam Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pendengar yang terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa Paulus memberikan penekanan besar tentang menjadi serupa dengan Kristus. Dalam bahasa sederhana, Paulus mengatakan bahwa ia rela harus menderita lagi, bagaikan seorang ibu yang menderita saat melahirkan anak dan rela untuk terus menderita sampai rupa Kristus menjadi nyata tergambar pada diri kita. Hendaklah demikian juga dengan kita sebagai umat pilihan Tuhan, harus mempunyai kehidupan yang sama dengan Kristus, dan itu adalah tujuan utama Tuhan. Alkitab juga meminta kehidupan kita demikian. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kekasih Kristus, banyak orang mengatakan bahwa dirinya sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi kehidupannya melakukan hal-hal yang bukannya menjadi berkat, yaitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Apakah perilaku, sikap, perbuatan, dan gaya atau cara hidup kita sudah mencerminkan tujuan utama Tuhan? Untuk diingat oleh pendengar yang terkasih, banyak orang percaya yang melakukan hal-hal yang bukannya menjadi berkat, tetapi malah sebaliknya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Maka berhati-hatilah agar jangan terjatuh ke dalam bentuk seperti ini, karena konsekuensi dari kegagalan mencapai tujuan paling utama ini sangatlah berat. Jadi penting untuk kita ingat bahwa otoritas yang Tuhan berikan agar kita dapat menjalani tujuan utama Tuhan, yaitu memiliki kehidupan menurut gambar dan rupa Allah Bapa. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Sekarang firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami mengerti tentang tujuan Tuhan ketika Tuhan memberikan kekuasaan atau otoritas dalam kehidupan kami, di mana kami dipercayakan hidup untuk ada di dunia ini. Hal ini terjadi bukan hanya kebetulan, tetapi ada tujuan dan maksud Tuhan. Tujuan dan maksud Tuhan menciptakan kami. Sesungguhnya kami dibentuk untuk menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Maka dari itu Tuhan pimpin kami, bawa hidup kami agar kami terus diarahkan menjadi serupa dengan Engkau. Dan itu yang menjadi tujuan Engkau, di mana kami hari demi hari Engkau memproses, Engkau membentuk kami agar kami memiliki kehidupan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk kami melakukannya seperti apa yang menjadi tujuan-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.